Halo teman-teman, nama gue Jerry Golfiel Luis, gue dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, gue pengen menjelaskan tentang perpecahan Uni Soviet. Materi yang akan kita bahas kali ini ialah yang pertama, awalnya terbentuknya Uni Soviet. Selanjutnya Uni Soviet di era Joseph Stalin, Uni Soviet di era Nikita Khrushchev, Uni Soviet di era Leonid Brezhnev, Uni Soviet di era Mikhail Gorbachev, dan yang terakhir, bubarnya Uni Soviet. Nah, materi pertama yaitu awal terbentuknya Uni Soviet. Awal terbentuknya Uni Soviet terjadi atas meletusnya revolusi Rusia yang terjadi pada 25 Oktober 1917 menjadi titik awal terbentuknya Uni Soviet. Revolusi tersebut merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II yang dianggap korup dan sewenang-wenang. Selain itu, revolusi ini juga dipicu oleh ketidakpuasan kaum Bolshevik atas keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia I. Motivator gerakan revolusi ini adalah kaum Bolshevik yang menganut Marxisme di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Ekspansi wilayah dilakukan Lenin sejak mengambil alih kekuasaan. Pada 30 Desember 1922, Lenin membentuk sebuah federasi yang diberi nama Uni Soviet. Federasi ini beranggotakan 15 negara bagian, yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Lenin ditunjuk sebagai pemimpin pertama Uni Soviet yang menjadi pemimpin Uni Soviet hingga wafat pada 1924 dan kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Nah, materi selanjutnya yaitu Uni Soviet di era Joseph Stalin. Ketika Stalin naik ke panggung kekuasaan, ia menerapkan pengawasan total atas perekonomian Uni Soviet dengan mengendalikan aktivitas industri dan membangun sistem pertanian kolektif. Kebijakan ini mengalami kegagalan sehingga banyak rakyat yang mati kelaparan. Tidak hanya pengawasan total atas perekonomian, tapi Stalin juga mengendalikan kehidupan politik dan sosialnya. Orang-orang yang menentang kebijakannya ditangkap dan dikirim ke kamp-kamp kerja paksa atau bahkan dieksekusi mati. Tokoh-tokoh berpengaruh, baik dari kalangan militer maupun sipil, dilenyapkan. Pembersihan massal yang dilakukannya pada 1937 terhadap lawan-lawan politiknya merupakan sejarah kelam Uni Soviet. Pasca Perang Dunia Kedua, Stalin berusaha membangun kembali ekonomi Uni Soviet yang hancur dengan meneruskan kebijakan lamanya, yaitu membangun industri berat dan militer serta menindas dan menyingkirkan para pembangkang. Kepiawaiannya dalam berpolitik menjadikan dirinya sebagai diktator yang mengantarkan Uni Soviet sebagai negara komunis terkuat di dunia. Stalin meninggal pada 1953 dan digantikan oleh Nikita Khrushchev. Nah, materi selanjutnya ialah Uni Soviet era Nikita Khrushchev. Setelah kematian Joseph Stalin pada 1953, Nikita Khrushchev terpilih menggantikan Stalin melalui Kongres ke-20 Partai Komunis pada 1956. Ia mengubah kebijakan-kebijakan politik kejam yang diterapkan Stalin. Ia menerapkan kebijakan politik yang disebut destalinisasi. Kebijakan ini bertujuan melenyapkan segala hal yang berbau Stalin dari kehidupan politik Uni Soviet, baik terhadap kebijakan maupun pengikut Stalin. Sebagai bagian dari proses destalinisasi, ada dua hal pokok yang dilakukan, yaitu segala sesuatu yang dianggap sebagai kegagalan dan kesalahan termasuk brutalitas dan kultus individu terhadap Stalin disingkapkan dan dikecam secara publik. Doktrin Marxisme-Leninisme yang dikembangkan Stalin ditinjau kembali untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial politik baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Khrushchev juga mencoba untuk meredakan ketegangan hubungan dengan Barat. Ia mencetuskan beberapa gagasan yang secara mendasar menyimpang dari ajaran asli Karl Marx dan kebijakan Stalin. Di antaranya, mengemukakan bahwa perang dapat dihindari dan bukan lagi tak terelakkan. Yang kedua, membuka kemungkinan hidup berdampingan dengan negara-negara lain yang berbeda sistem sosial politiknya. Meski demikian, konflik dengan Barat masih ada karena di era inilah terjadi kompetisi ruang angkasa dan senjata nuklir dengan Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, proses destalinisasi mempunyai pengaruh besar terhadap negara-negara komunis lainnya. Pimpinan Moskwa yang semasa Stalin sangat disegani dan ditaati sepenuhnya di negara-negara
Sentrisme yaitu pusat komunisme tidak hanya terbatas pada satu tempat, Moskwa, tetapi juga berbagai negara-negara komunis lainnya. Khrushchev diturunkan dari jabatannya pada 1964 setelah krisis rudal Kuba yang terjadi pada 1963. Materi selanjutnya ialah Uni Soviet era Leonid Brezhnev. Pada 1970, Brezhnev secara resmi menjadi pemimpin tunggal Uni Soviet. Di era Brezhnev, Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa menginvasi Cekoslovakia guna mencegah dan meluasnya reformasi musim semi Praha. Sementara itu, pengawasan politik yang total terhadap kehidupan masyarakat semakin diperkuat. Meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat membuat Brezhnev memprioritaskan kebijakan dalam hal pembangunan angkatan bersenjata. Era Brezhnev juga dikenal sebagai masa stagnasi. Pasalnya, pengaturan ekonomi yang ketat serta birokrasi Soviet yang kaku menghalangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang. Dalam bidang politik luar negeri, Brezhnev memulai politik detente dengan negara barat. Tujuannya meredakan ketegangan dengan barat. Meski demikian, Brezhnev tetap mencoba mengembangkan pengaruh Uni Soviet dengan menyokong salah satu pihak yang mendukung komunisme, sosialisme atau anti barat dalam berbagai konflik dan perang saudara di berbagai negara. Selanjutnya ialah Uni Soviet di era Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev menjadi pemimpin Uni Soviet pada Maret 1985 setelah ditunjuk oleh Politbiro diangkat menjadi sekretaris jenderal. Guna memperbaiki kondisi perekonomian Uni Soviet yang terpuruk, Gorbachev memperkenalkan dua model kebijakan, yaitu Glasnost dan Perestroika. Glasnost berarti keterbukaan politik dengan menghilangkan jejak-jejak peninggalan Stalin seperti pelarangan buku dan penyebaran polisi rahasia serta memberi kebebasan baru bagi warga negara Uni Soviet. Perestroika berarti restrukturisasi ekonomi yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali ekonomi Uni Soviet. Gorbachev yakin inisiatif swasta dan akan bermuara pada inovasi. Pada Januari 1987, Gorbachev menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi di Uni Soviet, seperti pemilihan umum dengan banyak calon. Pada Juni 1988, Gorbachev menggulirkan pembaruan-pembaruan radikal yang dimaksudkan untuk mengurangi kendali Partai Komunis terhadap aparat pemerintah. Pada Desember 1988, dibentuk Kongres Perwakilan Rakyat atas persetujuan Majelis Agung Uni Soviet. Setelah itu, pada Maret dan April 1989, diadakan pemilihan anggota Kongres. Pada 15 April 1990, Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Soviet yang pertama. Materi yang terakhir ialah bubarnya Uni Soviet. Usaha Gorbachev dalam merampingkan sistem komunis membawa harapan. Namun, ketidakmampuan untuk mengendalikan jalannya pembaruan itu melahirkan serangkaian peristiwa yang akhirnya bermuara pada bubarnya Uni Soviet. Ada beberapa faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet, yaitu sebagai berikut. Sistem Marxisme-Komunisme ternyata tidak memiliki pengawasan yang efektif terhadap bidang politik dan ekonomi. Marxisme-Komunisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi memberi peluang kepada negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Sistem ekonomi pasar mengundang masuknya liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme. Kaum buruh yang merupakan andalan Marxisme-Komunisme ternyata lebih memihak kapitalisme yang memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunisme yang tidak mengakui hak individu. Di akhir 1980-an, arus keterbukaan yang dilancarkan mendorong tumbuhnya nasionalisme di negara-negara bagian yang menginginkan haknya untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Hal itu memang dimungkinkan melalui pasal 72 Konstitusi Uni Soviet yang berbunyi negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, reformasi yang dijalankan tidak berhasil memperbaiki kondisi perekonomian Uni Soviet. Kekuasaan Gorbachev semakin melemah dan sentimen anti-komunis di negara-negara bagian di Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania
semakin menguat. Pada 8 Desember 1991, Presiden RSFS Rusia, RSS Ukraina, dan RSS Belarusia menandatangani perjanjian Bela-Veza yang menandakan pembubaran kesatuan atau UNI dan digantikan fungsinya oleh Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS. Di tengah-tengah perdebatan mengenai siapa yang berhak membubarkan Uni Soviet, Gorbachev meletakkan jabatannya sebagai Presiden Uni Soviet pada 25 Desember 1991 dan memberikan kekuasaannya pada Boris Yeltsin. Pada 26 Desember 1991, Majelis Agung membubarkan diri yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu federasi. Sekian materi tentang perpecahan Uni Soviet. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.